Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just Ansor. Jumpa sahabat Ansor. Kita kali ini berjumpa dengan sahabat kita, sahabat Kusai. Saya kok tidak terbiasa memanggil sahabat kepada senior yang satu ini. Junior. Saya tuh junior. Saya biasanya manggil Cak Kusai. Wah. Cak Kusai ini merupakan wakil bendahara. Betul. Wakil bendahara PAC GP Ansor Krejengan. Sahabat yang sangat inovatif, sahabat yang sangat inspiratif bagi kita semua, kader-kader yang muda ini. Berat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat Walafiat. Anak sehat? Oh sehat semua. Istri? Oh istri sehat. Sehat, alhamdulillah. Dompet kurang sehat. Kesibukan apa ya sekarang ya? Kesibukannya kembali ke Hito. habitatnya, hitohnya. Kembali ke itu. Hitohnya. Iya, kemarin ini sahabat kita yang satu ini sudah malang melintang di desa orang. Di desa Kedung Jaluk. Kebetulan diamanahi sebagai PJ aja. Ya. PJ Kades. Kepala Desa Kedung Jaluk. Nah, banyak inovasi-inovasi yang sudah dicetuskan oleh sahabat Kusai ini. Dari sisi inovasi di bidang UMKM, di BUMDes, kemudian di bidang pendidikan juga. Ya, ada berapa ya kalau tidak salah di sana? Di Singkong itu ya, wisata di ya. Singkong itu ya tujuannya memang edukasi, terus wisata juga, terus ruang terbuka hijau juga untuk kegiatan masyarakat di sana. Paling tidak ada tempat nimbrung lah masyarakat di sana berkumpul. Terus edukasinya ya olahan singkong itu dan Olahan UMKM juga ya. Dan itu kan memang tanah desa yang tidak dikelola awalnya. Bukan, itu bukan tanah desa. Bukan tanah desa. Bukan. Oh, perairan. Itu tanah pengairan. Terus karena itu merupakan lahan kosong dan hanya dilihat itu kalau malam tempat sepi Dan berbahaya kan? berbahaya. Karena memang dulu sempat rawan katanya. Jadi kebetulan pas saya masuk di Desa Kedung Jaluk itu ada program Desa Berdaya. Program Desa Berdaya itu adalah hadiah dari Desa Mandiri. Jadi setiap desa yang sudah Desa Mandiri itu dapat program Desa Berdaya. Dan kebetulan pada waktu itu saya masuk disuruh memilih 2 tempat. Pertama di tanah desa itu ada, tetapi masuk Masuk ke dalam. ke dalam. Opsi yang kedua ya di tanah pengairan itu. Dan alhamdulillah ketika mengurus perizinan ke pengairan itu diberi izin untuk mengelola tempat itu. Kemudian disulap dengan sebegitu indahnya ya. Kok ada inisiatif untuk menanam singkong di sana itu? Itu kan memang dari awal saya sudah masuk. Memang dari teman-teman itu ada tim kreatif di sana. Termasuk sahabat kita sendiri di Ansor itu ada salah satunya yaitu Mas Ledi sama yang di Daniel ya, sahabat Mas Daniel. Daniel. Itu adalah tim kreatif di Desa Berdaya tersebut. Nah, saya masuk menawarkan konsep seperti ini. Akhirnya dari konsep itu kita ngumpul lagi, di konsep lagi, akhirnya jadilah Taman King Kong itu. Nah, jadi kalau saya dibilang dari awal ya enggak juga, Cuma moles. Iya moles. Terus ada perpusnya juga ya itu ya. Iya. Itu polesannya siapa itu? Dan kayaknya memang dari
Gading ya dulu ya, sudah mengembangkan kayak gitu sampean. Iya. Kok bisa, dari mana itu awalnya aja? Kok bisa ada inisiatif untuk mengembangkan di suatu desa? Karena saya itu dekat dengan pemuda. Di mana-mana saya berusaha membaur dengan pemuda. Nah, ketika melihat cerita di Gading nih ya. Iya, di Gading. Nah, di Gading itu awal mulanya saya ikut di Karang Taruna itu. Pertamanya tidak ada Karang Taruna, tidak mau ikut Karang Taruna, hanya mengumpulkan pemuda-pemuda itu biar ada kegiatan positif pada waktu itu. Cuman ibarat ada gayung bersambut, akhirnya difasilitasi di Karang Taruna. Dan alhamdulillah kenakalan-kenakalan remaja, termasuk hal-hal negatif yang dilakukan muda itu mulai berkurang karena ada kegiatan di Karang Taruna itu. Nah, sejak saat itu ya memang karena mungkin pada dasarnya saya di dunia pendidikan, ya mungkin walaupun ya sedikitlah ada keinginan mendidik atau bagaimana, ya akhirnya berkecimpung sering dengan pemuda itu biar awet muda juga. Oh gitu. Kalau saya gaulnya dengan saya tua, malah takut cepat tua. Desa Berdaya Gedung Jaluk. Wah, banyak kenang-kenangan itu yang sudah diciptakan di sana untuk desa itu ya. Iya. Ya kan. Jadi konsep perpustakaan di Gedung Jaluk itu, kalau dulu kan mindsetnya orang kan perpus tempat membaca, hanya tempat membaca. Sampai sekarang pun orang-orang itu menganggap, ada yang masih bilang, kayak apa perpus, buat apa perpus, tempat membaca gitu. Tetapi seiring perkembangan zaman, perpus itu bukan hanya tempat membaca. Kita konsep di Gedung Jaluk itu sebetulnya jika ada waktu ya masih banyak PR sebetulnya. Cuma ya karena masih banyak ya. Ya, tapi karena keterbatasan waktu, ya memang undang-undangnya sudah seperti itu, ya mau tidak mau harus meninggalkan Gedung Jaluk. Nah, konsep itu sebetulnya lebih kepada pelayanan publik di Gedung Jaluk itu. Jadi kan di sana itu sudah dilengkapi dengan fasilitas internet, ada PC, ada komputer juga. Nah, tujuan kita mendirikan perpustakaan itu paling tidak menjadi wadah masyarakat sana, bukan hanya pemuda yang punya produk, terus punya keterampilan yang bisa dipasarkan dan bisa dieksplor dan punya nilai ekonomi, itu bisa lewat perpus. Dan juga pengurus perizinan kan gratis, itu bisa dilakukan di perpus, itu sudah disiapkan tenaganya nanti. Dan sudah omong-omongan saya dengan bendahara desa untuk apa istilahnya, tenaga perpus itu mau dianggarkan dari dana desa. Dan perpus yang kayak gitu kan memang perpus yang dicita-citakan oleh Perpusnas sebenarnya. Iya. Perpus berbasis inklusi sosial. Inklusi sosial. Iya kan ya. Jadi UMKM, produk-produk dari warga itu kan ditawarkan juga di sana. Iya. Jadi tempat pemasaran, terus tempat browsing tentang kan baca itu kan harus buku, ya kan? Iya, kan bisa baca di internet. Di internet. Ya nobar sekali-kali di sana kan. Oh bisa, gitu kan, bisa. Ya? Kalau ada waktu kan masih bisa ke sana, mau ditangke. Iya, masih bisa lah, masa tak bisa orang Gerejengan juga kan nggak jauh-jauh banget kok kita kok dari sana itu. Ya mudah-mudahan dilanjutkan oleh teman-teman yang di sana. Amin. Itu amin. Harapannya. Nah, ya PR juga buat teman-teman sahabat-sahabat ranting yang di sana untuk menghidupkan juga kan ya. Iya. Melibatkan, menghidupkan apa yang sudah diwariskan. Soalnya menjaga dan mempertahankan itu sulit biasanya. Iya. Enaknya itu kan cuma membangun kan. Membangun cuma untuk mempertahankan dan menjaga itu kok membangun repot, pun itu kan penuh perjuangan sebetulnya. Sampai berdarah-darah.
Duh, mindset pemuda ya, mindset seorang Kusairi, seorang sahabat Kusairi itu melihat pemuda sebenarnya itu seperti apa? Bagi saya, Kemudian kenapa kok kita harus berkhidmat di gerakan pemuda Ansor? Waduh. kok berat ini. Berat ini. Gimana? Paling tidak pemuda itu kan aset. Regenerasi itu kan pasti ada. Jadi kalau kita tidak membangun generasi yang baik, mau jadi apa negara kita kan begitu. Paling tidak ada generasi yang bisa diselamatkan lah. Kalau kita lepas, masa dibiarkan seperti itu kan tidak ada tindakan kan mau jadi apa, kan seperti itu. Jadi kan termasuk teman-teman dari sahabat Umam sendiri ini banyak membantu saya sebetulnya di desa. Sekedar membantu sebisa semampu kita gitu kan, sama sahabat-sahabat. Jadi sebetulnya itu bukan apa ya, sebetulnya saya itu banyak belajar dari sahabat Umam ini juga. Dari teman-teman semua. Saya yang banyak belajar ini. Saya dan sahabat-sahabat yang lain ini banyak belajar sebenarnya ini. Jadi ketika nimbrung itu kan saya sebetulnya ngaji, tapi tanpa sepengetahuan sahabat-sahabat yang lain. Ngaji saya itu di jalan, di warung. Makanya kemudian diadopsi semua. Kok langsung di KDC ini, kok langsung, aduh, ini kan sebenarnya cita-cita kita gitu ya. Kalau itu sudah dari dulu saya sebetulnya pengen, baru betul-betul bisa saya laksanakan tuh di Kedung Calo. Karena ya itu diberi kepercayaan untuk mengemban amanah walaupun sebentar. Ya di kesempatan yang sebentar itu berusaha semaksimal mungkin sudah berbuat. Kita bisa enggak niru kayak gitu ya? Oh, semua bisa, tidak ada yang tidak bisa. Gimana jalurnya? Hah? Jalurnya? Bergerak, berbuat. Gitu ya. Enggak, pemuda itu ya sebetulnya kalau di desa. Sekarang kan semua serba keterbukaan. Manfaatkan musdes itu sudah. Nah, ketika musdes, musyawarah desa itu kan perwakilan semua elemen itu kan diundang. Diundang dalam artian untuk menyampaikan apa yang mau dikerjakan dalam 1 tahun ke depan. Jadi di awal tahun itu sudah kita anggarkan, oh mau buat apa untuk tahun ini. Nah, itu kesempatan kita untuk menyampaikan keinginan atau unek-unek di yang ada dalam pemuda. Ya harus punya konsep pertama. Ya harus berdarah-darah juga di musdes itu kan. Iya, harus dengan ngoyo dan lain kan itu sebagainya. Kan anggap paripurna parlemen. Iya, parlemen itu harus gagasan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan berarti konsepnya harus jelas juga. Jelas. Makanya ketika sebelum musdes kumpulkan harus jangan kita memaksakan keinginan kita. Tapi kan audiensi apa yang hadir itu kan misalkan kumpul-kumpul ngopi, apa konsep kita ke depan. Ya. Jadi kalau kita menurut hanya satu keinginan kita tidak bisa jalan. Jadi kita kan ambil musyawarah, mufakat, ambil keputusan terbanyak. Harus sesuai dengan ide bersama. Iya. Kalau sudah ide bersama, otomatis kan bertanggung jawab dengan kita. Iya, betul. Istilah jangan kardiman. Karbat hibik man menyaman gitu katanya itu. Sampean masuk di Ansor tahun berapa ya? Itu berat. Saya baru saya di junior, lebih dulu sampean. Iya ta. Sampean itu kan senior saya. 2000 berapa sampean? 2020. Pemilihan tahun berapa itu? 2020. Ya itu ya. Setelah pemilihan itu baru saya ditawari. Awalnya kalau cerita itu ya. Awalnya saya itu tidak minat. Bukan tidak minat. Cuman merasa belum pantas karena pikiran saya Ansor ini kan begini. Kan anggapnya kalau saya kan Ansor itu sebuah kegiatan keagamaan kan. Sedangkan saya minim pengetahuan agama pada waktu itu.
setelah pemilihan ketua itu saya ditawari oleh Pak Ketua Basori. Ditawari, ayo gabung ke Ansor. Saya pada waktu itu kan tidak niat mau gabung sebetulnya. Iseng-iseng ngirim foto sama KTP. Foto KTP. Pas mau ditarik pesan tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus, akhirnya ya dijalani sudah. Awalnya yang guyon-guyon, ternyata banyak pemuda-pemuda potensi itu di Ansor, malah saya senang. Salah satunya ini sahabat Umam sama Bom ini yang membuat saya jatuh cinta ke Ansor itu mereka berdua sebetulnya. Jangan remehkan Ansor. Iya, betul. Ya, masih ada, selama masih ada apa ya, khidmah, ya kita berkhidmah secara ikhlas dan sungguh-sungguh, ya itu bisa ya, adalah orang 1-2 gitu. Iya. Yang lainnya masih, kita sebenarnya belum nyampe ke tahap itu sebenarnya. Bagaimana berkhidmah dengan ikhlas, berproses dengan ikhlas, berat ya. Berat Kalau ikhlas kita itu ngomongin berat. kayak gitu ya kan, ikhlas. Iya. Hikmah, ikhlas, apalagi ini di organisasi kita di NU itu. Tapi kan manfaatnya sudah bisa dirasakan. Oh, banyak sekali manfaatnya. Iya. Iya kan? Yang awalnya malam itu pakai celana pendek, sekarang pakai sarung juga ini. Itu salah satu manfaat berhikmah di Ansor. Iya, itu jelas itu. Berandalan berarti sampai dulu ya. Enggak. Saya itu tidak berandal ya, brutal. Kan ketika saya gabung Ansor itu banyak yang menertawakan saya. Istri saya juga, sih mau kemana kan seperti itu. Tapi kan saya berusaha berorganisasi yang baik dan benar menurut saya. Jadi saya itu di Ansor, alhamdulillah. Pertama ketemu sahabat-sahabat, yang kedua tingkah laku saya bisa lebih daripada sebelum-sebelumnya. Nah, ini bicara acak sudah. Kan banyak dari masyarakat ya, dari warga itu yang ya kembali ke tadi, meremehkan pemuda ya. Ya tidak banyak dari mereka itu yang berpikiran luas kayak sampean, bahwa pemuda itu masih ada lah, bisa lah ini diperbaiki gitu. Nah, melihat potensi kayak gitu sebenarnya seperti apa ya? Sebetulnya Dari pengalaman perjalanan. kalau pengalaman perjalanan saya, ketika ada pemuda bermasalah, ini cerita saya sendiri kan ya, itu kan kadang oleh seseorang, oleh sekelompok oleh masyarakat umum, malah ada yang bilang kok sama itu loh seperti ini. Ya. Nah, makanya campur tangan pemerintah desa, terus tokoh, lingkungan itu sangat apa istilahnya? Berpengaruh ya. Berpengaruh sekali. Nah, kalau kita ada kejadian seperti itu, ada pemuda bermasalah terus kita jauhi, itu malah semakin menjadi. Padahal pemuda seperti itu butuh pengakuan sebetulnya, butuh rangkulan sebetulnya. Nah, makanya salah satu cara itu ya merangkul mereka dalam hal kegiatan positif maksudnya. Nah, yang awalnya pemuda itu awalnya hanya melihat biar dah mau gabung, tapi kita dapat merangkul 1 atau 2, yang lain itu pasti kebanyakan ikut. Yang penting kegiatan itu menarik. Apa yang menarik dari mereka? Nah, jadi tugas kayak pemerintah desa misalkan, ini sambil cerita desa ya. Kalau ada pemuda bermasalah, itu dirangkul sebetulnya, jangan dijauhi, malah semakin brutal. Nah, dengan didekati, dirangkul, diberi kegiatan, dilibatkan dalam hal-hal kegiatan positif, walaupun itu kegiatan-kegiatan yang bukan yang di dalam kegiatan pemerintahan, anggap kasar-kasar itu dah. Kerja kasar dirangkul. Insyaallah akan berhenti dengan sendirinya nanti. Sadar dengan sendirinya. Iya.
Tapi kalau kita dijauhi malah semakin menjadi-jadi. Tapi kan ada kos kan biasanya kalau saya berdasarkan di lingkungan saya itu pemuda kita libatkan dalam satu kegiatan, mereka kalau tidak ada iming-iming Wah, fulus ya, itu emoh juga kadang-kadang ya. Nah itu yang bagaimana kita bisa mengajak mereka tanpa itu, gimana itu? itu kan baru hanya satu kali mencoba. Oh itu ya, harus berkali-kali. Berkali-kali. Ya memang ya makan aja pasti ada sisa kan, seperti itu. Tapi kan paling tidak kalau ada 1-2 yang diselamatkan daripada rusak semua, kan seperti itu. Jadi kalau seperti halnya kita, jangan harus sering-seringlah nimbrung dengan pemuda yang lain. Dengan pemuda-pemuda itu dekati, kita duduk bersama, walaupun hanya sekedar ngopi rokok, kita bawa rokok, ngumpul, akhirnya ketemu nantinya itu pokok permasalahannya di mana. Kalau kita sebelum mencoba sudah merasa tidak mungkin bisa, tidak bisa. Seperti pesannya Pak Ketua PC, mantan Ketua PC. Iya, gimana katanya? Paling tidak suka ketika bilang bisa sebelum mencoba, kan seperti itu. Padahal belum dicoba. Berarti kita harus mencoba dulu. Segala upaya kita harus coba. Iya, makanya ketika ada pemuda nongkrong di suatu tempat, kadang kan seperti udah tarung-karung kan seperti itu. Iya. Tapi dengan kita duduk bersama kan membangun membangun komunikasi dengan teman-teman pemuda itu, nantinya ada pemikiran juga nantinya kalau dilibatkan. Contohnya lah dulu dari rokok sudah. Ya. Rokok ini kan awalnya gagah-gagahan kan, masa sekolah gabung-gabungan dia. Sama halnya dengan seperti itu. Jadi ketika dia itu, mohon maaf, kebanyakan sekarang dengan mabuk ini kan mereka merasa gagah. Padahal itu awalnya ikut-ikutan. Nah, akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan itulah jadi karakter nanti. Jadi kalau bisa diselamatkan, ayo, ini kan tugas kita bersama. Bukan hanya sekelompok orang, tapi bersama. Kalau kita malah menjauhi, ya tambah tak karon-karon ya. Ini tugas mulia yang berat. Tapi tidak ada kata berat sebelum mencoba. Iya betul. Oh iya kan, sebelum mencoba. Makanya ketika di Kedung Jaluk itu ada kegiatan sore hari Doremi itu dibantu Mas Umam sama Mas Bom ini, wah, itu luar biasa sekali bagi saya. Itu jalan enggak ya ketika sudah purna kalian? Tunggu nanti ketemunya setelah hari raya. Tapi kan kita harus ke sana tetap kan ya. Kita harus ya tetap menjalin silaturahim dengan masyarakat di sana, anak-anak di sana. Nah, suka dukanya aja memimpin desa itu seperti apa aja? Kan menurut saya ya berat lah memimpin desa itu. Berat, tapi saya kok tambah gemuk ya. Berarti kan berat, memberatkan diri. Nah sih saya menikmati sebetulnya. Ini kan suatu pengalaman luar biasa bagi saya pribadi. Karena saya kan berlatar belakang hanya seorang guru SD. Ya itu nggak dihitung sebenarnya. Latar belakang guru itu nggak dihitung. Yang dihitung, yang saya lihat kalau bagi saya ya, latar belakang seorang guru itu yang nggak saya hitung lah. Yang saya hitung itu latar belakang sampean ya berkecimpung di masyarakat. Masa setiap ketemu orang tit, ini kenal semua orang sekecamatan sama Cak Kusai ini gitu ya. Lah itunya yang yang belum bisa saya bangun. Sering-sering ikut saya. Ya gimana itu suka dukanya itu memimpin desa itu? Kalau orang punya program, visi dan misi jelas untuk membangun itu menikmati sebetulnya. Dan alhamdulillah selama saya diberi kepercayaan ini saya berusaha menikmati.
menikmati dalam artian bukan saya euforia senang enggak, tapi kan oh ini loh saya punya tempat sekarang, punya wadah. Yang dulu awalnya hanya keinginan yang sering kita ngobrol kan keinginan dulu kan. Kita sering ngopi bicara program di desa seperti ini. Akhirnya Allah memberikan kepercayaan kepada saya walaupun hanya sebentar, itu saya amalkan benar. Dan alhamdulillah sedikit keinginan saya itu, tapi bagi saya luar biasa, walaupun hanya saya bisa berbuat sedikit, merealisasikan keinginan itu alhamdulillah bisa. Iya. Yang kan dulu kan saya dengan sahabat Umam ini sering nimbrung bicara desa, kepemudaan. Akhirnya ibarat saya pengen nikah langsung ketemu jodoh. Ani ya? Iya. Langsung diaplikasikan. Langsung eksekusi. Makanya saya kan pada saya waktu masuk ke Kedung Jaluk, karena pada waktu itu akhir tahun dan di mana saya mau menghadapi awal tahun, hal pertama yang saya ajukan itu memang tempat baca. Berarti yang ada di pikiran sampean perpus dulu ya? Perpus, tapi dalam artian saya itu lebih kepada punya tempat apa? Edukasi, pusat kegiatan kepemudaan. Akhirnya terrealisasi, walaupun tidak ada pada waktu itu. Saya sudah ngomong dulu ke perangkat desa, ke teman bendahara desa, Mas saya pengen punya tempat wadah untuk pemuda. Kalau memang tidak bisa dianggarkan, saya mau buat walaupun kecil, yang penting adalah walaupun sederhana ya. Dan alhamdulillah itu disambut baik oleh dinas-dinas terkait pada waktu itu. Dan lebih senangnya lagi dan bisa dianggarkan. Dan jadilah itu Perpusdes itu. Saya beri nama anak singkong tapi belum selesai namanya. Tidak bisa kok. Sudah kan yang di atas, yang di bawah belum? Sudah. Tinggal ngambil. Belum saya pasang. Anak singkong, perpus anak singkong. Wah, sudah belum diresmikan ya perpusnya ya dulu itu. Banyak yang melirik sudah. Itu keistimewaannya. Masih rencana itu padahal, tapi ya ada saja yang tertarik. Salah satunya ya saya berangkat dari desa Jatiurip, iya tertarik ke sana itu. Belum ada perpusnya kan ya? Ya belum. Masih apa? Gazebo. Iya, kegiatan jarang kan yang ada di Kecamatan Kerejengan ya. Jarang ada tempat terbuka kayak gitu khusus untuk warga berkumpul. Maka dengan adanya Taman Kingkong yang kayak di Kedung Jaluk itu sebenarnya ya kesempatan buat kami yang juga berkegiatan di kami juga di dolanan ya, di dolanan tradisional, kemudian pengembangan minat baca kan, kesempatan kan buat kami untuk ya mumpung PJ-nya masih sahabat kita sendiri. Mumpung PJ-nya masih sahabat kita sendiri, ya kita upayakan taruh di sana, edukasi masyarakat anak-anak. Dan tentunya saya tidak kaku ke masyarakat itu, ke anak-anak itu, dan sudah terbiasa. Sebetulnya kan keinginan saya kalau seandainya bisa memilih pada waktu itu ya saya memilih di Jatiurip. Tapi karena keputusan itu turunnya di sana, ya mau tidak mau kan di sana sudah. Iya. Repot ya. Menghadapi warga-warga di desa itu gimana ya? Jadi saya tidak bisa membayangkan. Iya, kalau masalah di desa itu kompleks. Terutama yang sedang viralnya saat ini kan tentang bantuan. Nah itu yang dilema itu. Di salah satu sisi kita mau menghilangkan kemiskinan dalam artian kan banyak miskin, data miskin kan miskin di data sebetulnya. Nah, ketika menghadapi persoalan itu banyak pertimbangan yang harus dihadapi.
Jadi kalau kita itu bisa, artinya menghapus itu harus banyak resiko. Didatangi itu pasti, dicaci itu pasti. Tapi ketika kita punya konsep tandingan yang bisa menepis itu tadi. dalam artian gini, di setiap daerah, setiap desa itu kan punya potensi yang berbeda-beda. Ya. Kalau kita itu punya konsep mau meningkatkan taraf hidup, artinya mengentaskan kemiskinan, kita hapus datanya, tapi kita imbangi dengan pemberdayaan. Dalam artian kita mengeksplor apa yang bisa diangkat dan mempunyai nilai ekonomi di situ. Insya Allah hal-hal yang dituduhkan kepada pemerintah desa itu kan hilang nantinya. Tapi ketika hanya kita berani menghapus tapi tidak ada solusi, pengembangan tidak bisa. Makanya kan kita berharap banyak kepada kepala-kepala desa definitif yang baru diangkat ini. Salah satunya itu kesejahteraan masyarakat itu. Ya, bukan hanya menghapus angka, tapi juga ada apa ya? Ada pengembangan. Ada suatu hal yang setelah dihapus, ya kita harus punya program, membuat program. Ya salah satunya pemberdayaan seperti King Kong itu sudah. Sebetulnya kesempatan sekarang ini kan musim bulan puasa, di bulan Ramadan itu takjil. Itu kan sebetulnya bisa kita buat pancingan, buat memunculkan ide-ide kreatif dari warga. Jadi King Kong itu hanya 6 awalnya, 6 UMKM untuk olahan singkongnya itu. Dan itu berjalan, alhamdulillah Sabtu Minggu tetap berjalan. Kemudian dengan adanya Ramadan itu sekarang ada kurang lebih sekitar 17 itu punya usaha, punya warga. Jadi di Kedung Caluk itu tinggal mulai sebetulnya. Ada grup WA itu khusus jual beli ada. Iya. Jadi di sana itu bermacam-macam, tinggal bagaimana desa saja sudah untuk mengeksplor itu. Desa-desa yang lain kemungkinan ada ndak ya? Ya, grup yang grup pemberdayaan gitu tuh. Ya harus ada sebetulnya. Itu kan sekarang banyak pemimpin muda di mana di situ kan harusnya apa ya? Berani berinovasi. Harus punya daya saing lah dengan desa lain. Jadi ketika di desa sana itu mau ini, saya harus bisa juga kan seperti itu. Saya sempat cemburu dengan perkembangannya pesat di desa Kedung Caluk itu. Tapi tergantung pemimpinnya juga. Tergantung pemimpinnya bagaimana ia bisa menimbulkan, bisa mengadakan inovasi-inovasi yang ada di desa. Dan juga tidak hanya inovasi ada tapi tidak melibatkan pihak-pihak tertentu. Itu juga ya kayak sampai tadi ya cuman membangun kayaknya, tapi memberdayakan, merawat dan lain sebagainya itu tidak ada. Iya kan banyak inovasi sebenarnya, ngadakan perpus di desa tapi orangnya tidak ada. Pelibatan masyarakat tidak ada. Makanya ketika ada program itu kan impactnya yang diperlukan. Dari kegiatan itu apa yang dihasilkan kan seperti itu. Dan itu harus berkesinambungan. Jangan hanya ketika mau ada lomba kita giat, mau ada kegiatan kita giat, ada turun. Setelah itu habis lagi. Yang keren itu ya di selain di Ponggok lah. Ponggok. Kalau kan sampean kan pernah nyampe ke Ponggok kemarin kan ya, pengelolaannya gimana, bumdesnya terus dan lain sebagainya di pemerintahan desa. Yang keren itu ada satu komunitas. Saya pernah cerita juga ke sampean ini. Itu di Sidoarjo. Kampung Lali Gadget itu. Mereka bahkan
sepertinya bergerak sendiri tanpa melibatkan pemerintah desa awalnya. Ya pemerintah desa akhirnya mau juga, akhirnya kok kayaknya seru, kayaknya akhirnya dirangkul. Nah, kita kan sebenarnya bisa berangkat dari bawah, Bisa. bukan dari atas. Bisa. Iya kan? Kita berinovasi dari diri kita sendiri, dari warga sendiri. Kemudian dilirik oleh pemerintah desa. Nah, seperti halnya kan sudah dilakukan di Jatiurip kan, taman baca itu. Taman baca. Ya, Itu kan bergerak sendiri. bergerak sendiri. Akhirnya membooming, baru mereka yang turun kan. Nah, itu pernah saya lakukan. Kenapa di desa Gading Wetan dulu tempat saya pernah tinggal itu dinamakan Mandiri, Karang Taruna Mandiri kan? Ya karena memang mandiri dan tidak ada dana desa pada waktu itu. Iya, iya. Jadi kita melakukan kegiatan sosial, bedah rumah, terus kita gandeng perhutani karena memang di sana kayu itu dekat. Jadi kita gandeng perhutani, yang lain kita cari sendiri. Terus kegiatan-kegiatan ekonominya pada waktu itu ada perbengkelan, ada potong rambut pada waktu itu. Jadi kan kita tawarkan mau apa Karang Taruna ini seperti itu. Jadi ketika seorang pemuda itu punya program keinginannya tersalurkan, dia pasti akan tanggung jawab dengan yang diusulkan itu. Beda dengan kita, Karang Taruna harus begini, harus seperti ini, tidak bisa. Malah akan terbebani nantinya Iya, itu. terbebani, terkesan terbebani. Oh ini bukan bidang saya, bukan keinginan saya. Nah, pasti seperti itu. Iya. Harus berangkat dari keinginan diri sendiri, Oh ya, intinya berbuat. bertindak Iya. dan bertanggung jawab. Wah, gitu. Kalau di KLG itu di Kampung Lali Gadget itu kan menariknya kan bisa melibatkan warga dalam setiap kegiatan apapun itu. Bahkan kemarin terakhir saya ke sana itu kegiatan apa Boy? Olimpiade. Olimpiade. Bukan olimpiade kata mereka, Olimpiade. Olimpiade. Jadi mengingat ya permainan-permainan tempo dulu. Nah, mereka kan mendatangkan kita untuk terlibat di sana dan juga ada warga-warga yang jualan. Nah, secara tidak langsung kan sudah UMKM kan sudah diberi ruang untuk itu. Bisa lah ya kita ya Bisa coba Jatiurip dulu. Jangan. Ya, kita katanya harus berangkat dari kita sendiri. Oh iya, berangkat bisa. dari kita sendiri. Berarti setelah ini sampean balik lagi ya ke aktivitas awal. Iya, kembali ke sekolah lagi. Kembali dengan anak-anak lagi. Ketemu anak-anak gitu ya. Waduh. Awalnya ngurus anak itu dengan kesabaran. Ngurus warga harus dengan kesabaran juga. Iya, awalnya hanya anak-anak. Sekarang kalau kemarin di Kedung Jaluk itu kan sama mbahnya, ibu komplek. Nah, pandangan Cak Kusai terakhir ya, pandangan seorang Cak Kusai terhadap gerakan pemuda Ansor seperti apa ya? Kita harus bergerak bagaimana ke depan, kemudian yang harus kita lakukan seperti apa untuk ya warga Nahdliyin, untuk kemanfaatan kita kepada masyarakat sekitar. Ya ini kan organisasi pergerakan ya, sosial kan. Ini kan tidak ubahnya seperti Karang Taruna kan. Cuman bedanya kita lebih kepada keagamaan. Ya sama sebetulnya dengan Karang Taruna, ya kita rangkul karena kan usia Ansor ini kan pemuda kan. Iya. Sama sebetulnya dengan Karang Taruna. Cuman bedanya di kemasannya itu lain. Tapi pergerakannya sama. Ininya kan kita merangkul pemuda. Kalau menurut saya. Jadi kan kita ke depannya ya kita harus paham organisasi lah sebetulnya. Bagaimana berorganisasi yang baik dan benar itu sudah. Kalau kita mikir terlalu panjang, terlalu jauh, berat. Yang penting kita di organisasi itu harus bagaimana? Ada kegiatan hadir, ada gini hadir. Apa yang menjadi bidang kita itu kita kerjakan. Sudah itu.
Nah, kalau kita mikir terlalu jauh, kita punya pikiran yang seperti ini terlalu, akhirnya ada jalan nantinya. Terlalu muluk-muluk. Yang penting kita berorganisasi yang baik. Apa yang menjadi tugas kita, ya itu dikerjakan. Kita diundang ngumpul, bahas program, ya kita datang, itu sudah. Tapi kita sebagai pemuda, lebih-lebih pemuda Ansor, lebih mendekatkan diri lagi ke masyarakat, ke pemuda, biar nampak. Dalam artian, ketika yang dibicarakan dari tadi tentang pemuda kan memang ya ada masalahnya, kita jangan sungkan-sungkan turun, sudah sering-sering nimbrung, mengumpulkan pemuda, menawarkan lo ini lo di Ansor, kita kan bergerakan seperti ini. Saya sendiri sudah menikmati, saya menikmati di Ansor itu, betul-betul menikmati. Yang awalnya saya juga ke teman-teman Banser, ya ingat ke teman-teman Banser. Pada waktu itu saya itu berpikir salah satu yang mencibir itu saya sebetulnya. Enggak, ini jujur saya. Pakai seragam mau kemana gitu kan ya, seperti itu. Nah, ketika saya masuk ke Ansor, ketemu teman-teman Banser, ternyata mereka itu tidak digaji jaga ini. Alhamdulillah itu kan luar biasa. Walaupun sebagian masyarakat itu mencibir, tapi sekarang saya kan termasuk salah satu mengagumi mereka sebetulnya. Yang awalnya enggak, ini saya kan bicara real ini. Saya memang awalnya mau kemana kan seperti itu. Ternyata setelah masuk ke Ansor, dipertemukan dengan sahabat-sahabat Ansor di sini di Kecamatan Gerejengan, saya tahu seperti apa. Kalau hal-hal yang lain-lain yang dibicarakan sekarang ini yang yang berkenaan dengan kepentingan itu lah, tidak usah dipikir sudah. Kalau menurut saya, yang penting kita itu berorganisasi yang baik, kita ikuti apa yang menjadi kewajiban kita di Ansor, kan kita sudah disumpah kan. Cuk main-main dengan Ansor kan seperti itu. Dan NU itu jangan main-main, karena kita sudah disumpah. Ya sumpah bukan harus enggak, tapi kan lebih kepada keorganisasi, dalam artian menjalankan kewajiban yang ada di organisasi. Menghidupkan organisasi. Bukan menghidupkan dirinya sendiri. Oh iya, jangan dijadikan tempat mencari penghidupan. Bahaya itu. Apa jangan ngurus dan pengurus bagaimana apa? Kata-katanya itu. Gimana katanya? Ngurus dan ngurusi dan ngurusuhi. Ngurusi dan ngurusuhi. Itu katanya guys. Siapa yang mau mengurus NU, saya anggap ya santriku. Siapa yang jadi santriku, saya doakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Semoga kita semua termasuk dalam santrinya Mbah Hasim. Amin. Dengan mengabdi di Ansor, mengabdi di NU ini. Amin. Oke, Just Ansor, jumpa sahabat Ansor. Wah, itu tadi pengalaman menarik ya, suka duka, pengalaman menarik bagaimana sahabat kita yang satu ini memimpin di desa, dan tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabat yang lain juga nanti di masanya akan memimpin desa juga. Bahkan memimpin kabupaten, jadi bupati. Wih, mantap. Amin. Bupati. Berat. Bahkan ya, ada sahabat kita yang di PAC mana itu kan sudah ada yang jadi kepala desa ada. Nah, itu ya patut diapresiasi dan dia ditunggu inovasinya. Gitu ya. Ngopeni pemuda aja sudah. Ngopeni pemuda maka desa akan sejahtera maju. Jangan anggap pemuda itu sebagai biang kerok. Iya, karena ada yang menganggap pemuda pintar itu jadi halangan sebetulnya. Iya. Padahal harus kita gandeng kan seperti itu. Kita mitra, bro. Jadi kan kebiasaannya kan ada yang anti ke pemuda dianggap pintar, vokal. Padahal kalau kita rangkul, kita beri tanggung jawab bagaimana kan seperti bisa itu. Enggak? Bisa, iya. Gitu. Jangan hanya bisa mengkritik. Harus jalan juga. Kalau kritik itu bisa semua. Bisa. Paling enak itu menjaga salahnya orang. Tanpa dipinta itu. Kita sudah bisa itu. Oke, sahabat Just Ansor dimanapun Anda berada. Wah, itu tadi pengalaman sahabat Kusairi memimpin di desa. Mungkin pengalaman yang menarik yang lain nanti dari sahabat-sahabat kita semua
kita bisa serap, kita bisa dengar ceritanya seperti apa, dan kita bisa mengambil hikmah dari itu semua. Itu saja ya. Iya. Nanti kita ngobrol lagi Oh, tentang apa siap. saja, Siap. tentang isu-isu kepemudaan semisal. Oke. Hampir tiap hari ya. Oke, sahabat Jas Ansor, jumpa sahabat Ansor. Itu saja dari kami. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.